adalah anak dari kedua orang tua yang kurang mampu. Meskipun begitu, tidak membuat dia untuk menyerah dan malu akan hal itu. Ilham sangat giat dalam menuntut ilmu. Dia selalu belajar dengan giat. Namun, di sekolah Ilham selalu mendapat perundungan oleh teman-temannya. Hal itu membuat Ilham sedih. Yang membuat Ilham bersedih adalah kedua orang tuanya yang berpisah. Ilham memilih untuk hidup bersama ayahnya dibandingkan ibunya. Ilham menjalani hari-hari seperti biasanya. Namun, ada hal yang membuat Ilham bersedih kembali. Ketika Ilham mendapat informasi dari ayahnya bahwa ibunya meninggal dunia dikarenakan kecelakaan. Kejadian itu membuat Ilham selalu kepikiran tentang ibunya. Namun, ayahnya selalu berpesan kepada Ilham untuk sabar dan tabah dan meminta Ilham untuk fokus belajar karena Ilham akan mengikuti ujian untuk kelulusan. Sebelum Ilham mengikuti ujian itu, ayahnya pun jatuh sakit yang membuat Ilham menjadi kepikiran. Namun ayahnya bisa meyakinkan bahwa itu akan baik-baik saja. Beberapa hari sebelum ujian, ayah Ilham tidak kunjung sembuh, yang membuat ayahnya harus dirawat inap di rumah sakit. Ilham sangat sedih, namun lagi-lagi ayahnya dapat meyakinkan dan memberi pesan kepada Ilham untuk fokus ujian agar Ilham dapat masuk ke sekolah menengah kejuruan SMK yang Ilham mau. Ujian berjalan dengan lancar dan Ilham sangat senang saat melihat nilai pada rapotnya. Ilham berburu untuk memberitahu akan hal itu kepada ayahnya. Ayahnya pun senang saat mendengar kabar tersebut. Beberapa hari kemudian, Ilham ingin memberitahu kabar tersebut bahwa Ilham telah diterima di sekolah yang Ilham mau. Namun, hal yang tidak diinginkan Ilham terjadi. Ayahnya menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit saat Ilham pergi untuk memberitahu kabar gembira tersebut. Ilham sangat sedih atas kepergian ayahnya, tapi Ilham akan selalu ingat pesan ayahnya agar dia belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjadi orang yang sukses. Meskipun di sekolah yang baru itu, Ilham selalu mendapat perundungan, tetapi Ilham membuktikan bahwa dia bisa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan beasiswa. Pada suatu hari, saat Ilham pulang sekolah dan tiba di rumah untuk beristirahat karena lelah. Namun, Ilham mendengar kebisingan yang berasal dari ruang tamu. Assalamualaikum. Kamu kenapa sih, Mas? Pulang kerja tiba-tiba marah-marah? Kamu nanya kenapa? Kamu tuh mikir gak sih? Aku tuh pulang kerja capek. Bukannya siapin minum, siapin makan. Malah asik main HP di kamar. Emang ada apa sih di handphone? Gak ada apa-apa kok, Mas. Cuma video call doang. Bohong, mana sini HP-nya? Sumpah, Mas, gak ada apa-apa. Kamu gak percaya banget sama istri sendiri? Ya udah siniin kalau gak ada apa-apa. Ini siapa, Nenang? Chattingan pakai emot love segala? Bukan siapa-siapa kok, Mas. Cuma teman aku doang. Mana ada teman pakai chat emot segala? Jujur gak? Itu siapa? Sumpah, Mas, cuma teman aku doang. Jujur! Ya, Mas. Maaf. Jadi sebenarnya itu mantan SMA aku dulu. Sampai sekarang dia masih sayang sama aku. Dan aku juga masih punya perasaan sama dia. Jadi selama ini kamu anggap aku apa? Maaf, Mas. Aku sebenarnya nikah sama kamu juga karena keinginan kedua orang tua aku. Ilham pun mendengar pembicaraan kedua orang tuanya dan langsung menghampiri mereka. Ayah, ibu, ada apa ini? Kamu pilih ikut ibu apa ayah? Maksud ayah gimana? Udah, kamu gak usah banyak nanya. Kamu pilih ikut ibu apa ayah? Udahlah, kamu ikut ayah kamu aja. Ibu gak mau punya anak kayak kamu. Ibu Ilham pun bergegas pergi dan meninggalkan rumah. Ilham terdiam dan menangis. Sabar ya nak. Ilham pun mau tidak mau harus menjalani hari-hari tanpa seorang ibu. Ayah, aku pergi berangkat sekolah dulu ya. Ngomong-ngomong, sekarang ibu di mana ya? Udah, kamu gak usah mikirin ibu kamu. Mending kamu fokus aja belajar biar bisa jadi orang sukses dan bagian ayah. Udah, berangkat sekolah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Cerita berpindah saat Ilham sedang ada di sekolah dan sedang menikmati jam istirahat. Namun, saat Ilham mau pergi ke kantin, Ilham dihadang oleh teman sekelasnya dan satu kakak kelas. Iya. Am, mau kemana sih buru-buru amat? Aku mau ke kantin, Ki. Mau ngapain ke kantin, Ham? Mau beli makan, lapar. Emang punya duit? Sepatu aja bohong begitu. Iki dan Evan pun menertawakan Ilham. Ilham hanya diam setelah mendengar perkataan itu. Bel pun berbunyi dan para murid bergegas untuk pulang. Setelah sampai rumah, Ilham melihat ayahnya yang sedang bersedih. Ayah kenapa ya? Kamu jangan sedih ya. Emangnya kenapa? Ibu, Ham. Ada apa sama ibu? Ibu kamu udah gak ada. Maksud ayah di mana? Ibumu sudah meninggal terseret kecelakaan. Ilham pun terdiam dan langsung menangis. Aduh, mau pulang kemana lagi ini? Bingung. Keesokannya, Ilham harus sekolah seperti biasa. Namun, ada yang aneh dari Ilham. Dia tidak terlihat seperti biasanya. Saat pulang dari sekolah pun, Ilham terlihat tidak semangat. Lalu ayahnya bertanya, Ya, Ilham berangkat sekolah dulu ya. Kamu kenapa, Ham? Kok lemas begitu? Nggak apa-apa ya, cuma keinget ibu doang. Yang sabar ya, dikasih aja kepercayaan ibumu. Sekarang kamu fokus aja belajar karena bentar lagi ujian. Iya ya. Udah, Ilham berangkat dulu. Assalamualaikum. setelah itu pun Ilham mulai giat belajar seperti biasanya. Beberapa hari sebelum ujian, ayah Ilham batuk-batuk. Dan Ilham pun bertanya, Ayah kenapa ya? Gak apa-apa kok, coba batuk-batuk biasa. Alhamdulillah kalau ayah nggak apa-apa. Doainnya ya. 2 hari lagi ujian sekolah. Ya nak, ayah doain selalu yang terbaik buat kamu. Amin. sesaat Ilham sedang melakukan ujian di hari ketiga, Ilham mendapat kabar dari kakeknya bahwa ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah ujian, Ilham pun bergegas untuk menjenguk ayahnya di rumah sakit. Ilham pun bertanya kepada ayahnya, Ayah sebenarnya sakit apa? Sebenarnya ayah sakit jantung dan TBC. Pokoknya Ilham jangan khawatirin ayah. Ayah akan baik-baik aja. Kamu fokus saja belajar. Oh iya ya, semoga cepat sembuh ya. Ya. ujian pun selesai dan Ilham mendapatkan nilai yang bagus. Setelah itu, ia pun bergegas untuk menemui ayahnya. Ayah, alhamdulillah ya, Ilham dapat nilai bagus di mata pelajaran semua ya. Alhamdulillah nak, semoga kamu keterima ke sekolah yang kamu mau. Iya ya, amin. Doain aja ya. Ya nak, ayah selalu doain buat kamu yang terbaik buat kamu. Iya ya, makasih. Setelah itu, Ilham pun daftar ke sekolah yang dia inginkan. 2 minggu kemudian, Ilham mendapat kabar bahwa dirinya diterima di sekolah yang dia inginkan. Setelah itu, Ilham bergegas ke rumah sakit untuk memberitahu kabar gembira. Sampai di rumah sakit, Ilham kaget melihat kakeknya menangis. Kakek kenapa nangis? Ayahmu sudah meninggal, Ham. Apa? Bohong kakek. Beneran, Ham. Ayah kenapa ninggalin Ilham ya? Padahal Ilham ingin memberitahu bahwa Ilham keterima sekolah di Ilham yang mau ya. Ayah. Suatu hari, saat di sekolah, Ilham sedang belajar tentang mesin. Lagi ngapain, Ham? Dia lagi belajar tentang mesin motor. Ngapain sih belajar tentang mesin? Serius amat. Iya, ngapain sih terus amat?
Aku cuma ingat pesan almarhum ayah aku untuk rajin belajar biar bisa sukses kerja di luar negeri. Alah, dasar yatim, seseorang ngarep kerja di luar negeri. Ganti ke baju dikit amat. Iya, dasar udah gak punya ibu, gak punya bapak. Terus IP-nya setinggi ke langit. Lihat aja, aku bakal buktikan bahwa semua omongan aku itu semua benar. Alah. Setelah itu, Ilham tinggal di rumah kakeknya sampai lulus SMK. Semasa SMK, dia murid paling pintar di sekolahnya, dan dia pun mendapatkan beasiswa gratis dari pemerintah. Ilham pun bergegas untuk memberitahu kakek bahwa dia telah mendapatkan beasiswa gratis oleh pemerintah untuk kerja di Jepang sebagai pekerja otomotif di pabrik Suzuki. Kakek di mana, Kek? Kek, Iya, Ham, ada apa? Kek, Ilham dapat beasiswa kerja di Jepang, Kek. Oh iya, alhamdulillah Ham, semoga kamu sukses di sana ya. Amin, Kek. Makasih doanya, Kek. Suatu hari sebelum berangkat ke Jepang, kakek pun mengajak Ilham untuk berziarah ke makam ayahnya. Ya, Ilham dapat beasiswa ke Jepang ya. Kalau ayah masih ada, mungkin ayah sekarang bangga kepada Ilham. Aku pamit dulu ya, besok berangkat. Semoga ayah tenang di sana ya. Keesokan harinya, Ilham pun diantar kakeknya ke bandara. Pokoknya Ilham gak bakal lupa semua yang terkait sama Ilham. Ya gak apa-apa Ham, pakai ikhlas kok. Semoga kamu baik-baik aja ya di sana. Udah, berangkat dulu ya. Ilham kabarin kalau udah sampai di sana. Nanti Ilham bakal kasih yang kita mau. Assalamualaikum, Kek. Ini siapa, Ilham? Jasa Ilham pakai Ayah, sebenarnya sakit apa?